pertanyaan akan Ibu jawab. Oke. Bu Intan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bu Intan dalam pertemuan daring kita. Meskipun secara virtual, Bu Intan cukup terobati kangennya Bu Intan terhadap kalian. Sudah berapa bulan ya, mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai sekarang kita belum ketemu bertatap muka secara langsung, tapi harapan Ibu kalian dalam kondisi yang sehat, baik, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tidak ada kekurangan yang berarti, tidak ada permasalahan yang berarti. Nah, hari ini Bu Intan akan membahas mengenai alat yang kita gunakan dalam praktikum kultur jaringan. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas alat. Jadi belum ke bahan, kita baru alat-alat yang mendukung dalam laboratorium ya, dalam penelitian kultur jaringan laboratorium. Oke, Bu Intan share screen tentang PowerPoint kita. Sebentar. Bukan yang ini, Bu Intan share dulu ya. Berbicara mengenai alat dan bahan, semuanya pasti, ini sambil menunggu Bu Intan buka, pasti kalian sudah pernah mengetahui tentang kultur jaringan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita. Pada pertemuan itu, pasti kalian mengetahui bahwa semua alat dan bahan yang digunakan bersifat steril. Dan semuanya telah menggunakan takaran yang pas, kemudian pemanasan yang pas dengan alat-alat yang sudah terkoordinasi dengan baik. Nah, Bu Intan akan menyampaikan alat apa saja yang diperlukan saat berkultur jaringan. Insya Allah kalau waktunya cukup, nanti ada video pembelajaran yang bisa Ibu share supaya kalian lebih jelas dan lebih mantap memahami apa yang disampaikan Ibu pada pertemuan keempat kita hari ini. Pengenalan peralatan kultur jaringan. Jadi kalau kalian mengenal kultur jaringan itu, kita belum membicarakan mengenai bahan, kita membicarakan tentang alatnya terlebih dahulu. Peralatan dalam kultur jaringan ini digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kultur jaringan di laboratorium. Mulai dari proses sterilisasi, penanaman, dan inkubasi kultur. Nah, beberapa di antaranya ada alat yang penting dan wajib dimiliki oleh laboratorium kultur jaringan. Jadi ini tidak menutup kemungkinan alatnya akan lebih dari ini, tapi ada alat yang harus dan wajib ada ketika berdirinya laboratorium kultur jaringan tersebut. Ada timbangan, autoklaf, magnetic stirrer, meja kerja, shaker, dan rak kultur. Nah, Bu Intan akan uraikan satu persatu apa kegunaan dari alat tersebut, seperti apa bentuknya dalam pembahasan pertemuan 4 kita hari ini. Timbangan digital. Kalian pasti pernah tahu ya kalau timbangan mengukur, menghitung satuan massa atau benda dengan teknik yang digital. Ada yang timbangan yang non-digital dan ada timbangan yang digital. Pada gambar pertama ini
Bu Intan membahas mengenai timbangan dengan ada angka digitalnya. Dalam lab kultur, alat ini berperan atau digunakan untuk menimbang bahan atau zat yang digunakan dalam kultur. Misalnya, kita mau menimbang dosis takaran zat pengatur tumbuh, kemudian bahan untuk media, baik gula, agar, dan lain sebagainya. Magnetic stirrer. Kalau magnetic stirrer ini digunakan untuk proses pembuatan media, yaitu untuk pemanasan, heating, dengan fungsi pemanasan dan pengadukan ya. Jadi ada heating, pemanasan, dan ada stirring, pengadukan. Gambar kedua semacam ini, kalau kalian lihat, jadi dengan fungsi tersebut, maka alat ini dilengkapi dengan 2 tombol putar, yakni tombol stirrer pengaduk dan tombol heat untuk pemanasan. Alat ini juga dilengkapi dengan magnet untuk mengaduk. Masih terlihat ya gambar Ibu ya, screen PowerPoint Ibu? Belum Kok enggak ada, Binta? Oh, sebentar. Oke, Ibu share sekali lagi ya. Sebentar ya. Harap bersabar. Oh iya, ternyata belum on. Mohon maaf. Nah ini, kita ulang nggak apa-apa. Dari mulai timbangan digital. Udah ya, udah terlihat? Udah. Oke. Udah. Tapi suara Ibu tadi udah masuk ya? Sudah. Hanya tampilannya yang masih belum. Nah, jadi Bu Intan ulangi lagi nih, alat apa saja yang diperlukan saat berkultur jaringan. Jadi tidak hanya yang disebutkan Bu Intan ini saja, masih banyak sebenarnya alat dalam kultur jaringan. Namun ada yang wajib harus punya, harus dimiliki oleh sebuah laboratorium kultur jaringan. Nah, jadi ada timbangan, autoclave, magnetic stirrer, meja kerja, shaker, dan rak kultur. Nah, kita mulai pertama dari satu timbangan digital. Jadi kalau kalian pasti pernah tahu timbangan digital ya, timbangan ada yang timbangan non digital, ada juga timbangan yang menggunakan ada angka digitalnya. Ini beragam jenisnya. Nah, guna atau peran timbangan digital ini adalah untuk menghitung satuan massa atau suatu benda dengan teknik digital. Ini gambar 1 kalau kalian amati, kalian lihat. Nah, ini ada timbangan digital. Dalam lab kultur, alat ini digunakan untuk menimbang bahan atau zat yang digunakan dalam kultur. Contoh, kalian ingin mengukur zat pengatur tumbuh, menimbang zat pengatur tumbuh dengan jumlah takaran dosis yang sudah kalian siapkan. Kemudian bahan untuk media bisa kalian timbang seperti gula, agar, dan lainnya. Nah, Bu Intan akan mengulas lagi. Jadi timbangan ini secara umum cara penggunaannya adalah dengan disambungkan di dalam stop kontak ya. Stop kontak listrik itu atau plug-in, kemudian tekan tombol untuk mengaktifkan. Nah, sebelum digunakan timbangan dinolkan terlebih dahulu ya supaya hasilnya bisa benar ya, pas, sehingga setelah timbangan itu menaruh bahan ya, setelah timbangan di on, kemudian ditaruh bahan, diletakkan di atasnya. Kemudian sudah disiapkan bahannya dengan takaran yang sudah kalian mau ukur dan terbaca pada layar secara digital. Nah,
Setelah pekerjaan penimbangan selesai, timbangan juga harus dibersihkan, dilap ya dengan entah pakai tisu, entah tisu bersih ya, dibersihkan, baru kita matikan stop kontak, dilepas. Kalau ini Ibu rasa kalian sudah pernah menggunakannya ya dalam praktikum. Ya. Kita beralih kedua, yaitu magnetic stirrer. Nah, magnetic stirrer ini digunakan untuk proses pembuatan media, yaitu biasanya untuk pemanasan, heating, dan pengadukan, stirring. Jadi, Bu Intan ulangi, magnetic stirrer ini digunakan untuk proses pembuatan media. Yang pertama, proses pemanasan atau heating, dan pengadukan, stirring. Ini gambar 2, kalau kalian lihat semacam ini, dengan fungsi tersebut, maka alat ini dilengkapi ada 2 tombol putar. Kalau kalian lihat ada 2 tombol putar, ya. Yang satu tombol pengaduk atau stirrer, dan yang satu lagi untuk heating, untuk pemanasan. Jadi ada 2 tombol ini yang berfungsi ganda, yang satu untuk mengaduk dan satu untuk memanaskan. Alat ini dilengkapi dengan magnet untuk mengaduk. Jadi pengaduknya adalah berupa berbahan magnet, sehingga lebih mudah dalam proses pengadukan. Nah, Bu Intan akan bahas lagi. Jadi untuk pembuatan media kan cara kerjanya, kita belum bicara mengenai bahan ya, kita masih ke ranah alat. Baru alatnya. Besok insya Allah minggu depan Bu Intan akan bahas mengenai bahannya. Berbicara mengenai magnetic stirrer, ini dihubungkan dengan listrik. Nah, baru diletakkan gelas Erlenmeyer-nya yang akan digunakan sebagai wadah pembuatan media. Nah, ukuran Erlenmeyer-nya biasanya nih lebih besar dari volume media yang dibuat. Jadi Bu Intan ulangi, ukuran Erlenmeyer-nya biasanya yang digunakan itu lebih besar dari volume media yang dibuat. Misalnya nih, untuk volume media 1000 ml, digunakan gelas Erlenmeyer yang 2 liter. Jadi lebih besar gelasnya. Pelarut bahan media umumnya biasanya Aquades ya, itu dimasukkan dalam gelas. Volume Aquades pertama misalnya yang dimasukkan kurang lebih 300 hingga 500 ml untuk membuat 1000 ml media. Nah, selanjutnya semua bahan media itu dimasukkan satu persatu sambil kita putar tombol stirrer, diputar perlahan, kemudian dari yang rendah ke yang tinggi hingga terbentuk larutan yang homogen. Jadi semacam stirrer kan pengaduk, kalau udah kelihatan warnanya sudah menyatu, homogen itu akan terlihat. Nah, selanjutnya ditambahkan Aquades lagi dengan volume mendekati 1000. Nah, diukur pakai pH dulu supaya sesuai enggak asam basanya. Kalau misalnya 5,6 sampai 5,8 berarti kita tambahkan HCl. Jika terlalu basah ya kan? Kalau 5,6 sampai 5,8 itu biasanya terlalu basah. Nah, kemudian kalau terlalu asam, kita tambahkan NaOH atau KOH. Jadi, setelah itu magnet tadi kan berupa apa? Untuk ini ya, untuk pengaduknya ya. Nah, itu selanjutnya ditombol yang diputar. Dan setelah itu baru kita tombol heat. Nah, kita tombol heat, yaitu tombol untuk memanaskan. Suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Jadi suhu ini adalah suhu yang maksimal untuk menjaga agar bahan aktif ini terkandung dalam zat kimianya tidak rusak. Kalau terlalu panas, khawatirnya adalah zat kimia yang ada di dalamnya itu menjadi rusak. Nah, media tersebut kemudian dituang, ya kan, dituang dalam botol-botol kultur. Kalau kalian melihat botol kultur yang ada di lab, gitu ya, dituang satu persatu dalam kondisi yang panas. Biasanya 30 ml per botol. Nah, dituang, kemudian langsung ditutup, disterilisasi dengan autoclave. Nanti Bu Intan akan bahas mengenai autoclave. Kurang lebih gambarannya semacam itu. Jadi diaduk dulu, setelah homogen, setelah itu baru dipanaskan.
dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius. Karena kalau di atas 100 derajat Celcius khawatirnya terlalu panas sehingga bahan kimia yang ada atau yang terkandung menjadi rusak. Gitu. Nah, ini autoclave. Autoclave adalah alat untuk sterilisasi dengan metode uap panas atau steam heating. Ada 2 jenis jika dilihat dari daya yang digunakan. Pertama, autoclave yang menggunakan kompor. Ya, autoclave yang menggunakan kompor. Dan yang kedua, ada autoclave yang menggunakan daya listrik. Nah, ada 2 macam nih, autoclave menggunakan kompor, ada juga autoclave yang menggunakan daya listrik. Nah, keduanya memiliki cara yang sama dalam proses sterilisasi. Semuanya sama, manfaatnya atau perannya adalah untuk mensterilisasi alat maupun bahan. Nah, autoclave ini kelihatannya peringatan nanti kalau misalnya tahu-tahu lab sendiri berarti kita masuk ke ruang baru ya, nggak apa-apa ya nanti ya. Nah, Bu Intan lanjutkan, intinya autoclave ini dilengkapi dengan semacam sarangan seperti dandang. Kalian pernah tahu kalau ibu kalian kalau di dapur menggunakan dandang untuk mengukus ya biasanya. Nah, semacam itu. Nah, pada sarangan atau dandang ini, alat pengukus ini diletakkanlah benda yang akan disteril. Jadi entah botol kultur, entah alat dan bahan, nah itu dimasukkan ke dalam dandangan tersebut. Sementara pada dandang di bawah sarangan itu diisi dengan air. Jadi air untuk menghasilkan uap, mirip sekali dengan dandangan ibu kalian. Kalau kalian melihat ibu kalian punya pengukus ya, semacam alat pengukus di dapur ibu. Nah, setelah benda yang akan disterilisasikan itu dimasukkan, sudah ditutup rapat ya. Kemudian skrup itu diputar supaya kenceng ya, supaya benar-benar tidak bisa uapnya keluar. Nah, sementara katup uapnya itu bisa terbuka. Jadi ada katup uapnya sehingga uapnya itu bisa ada bukaan kecil, tapi tidak semua uap jadi keluar. Jadi itu di situ benar-benar panas dan steril. Nah, setelah itu autoclave diletakkan di atas kompor kalau yang pakai kompor. Kalau yang listrik langsung dicolokkan, langsung bisa nyala. Nah, untuk menggunakan daya kompor atau daya listrik ya yang dihubungkan dengan stop kontak, itu kalau sudah mengeluarkan uap, ya suhu tekanan naik, perlahan suhu itu akan naik kan. Nah, jika sudah mencapai 17,5 C atau suhu 121 derajat Celcius, biasanya gitu itu ada di atas tuh ada lingkaran. Kalau kalian amati ada lingkaran ini tuh suhu, memperlihatkan suhunya. Kalau udah 121 derajat Celcius berarti sudah stop, sudah perlahan-lahan berarti dia sudah maksimal ya kan segitu. Nah, ditunggu kira-kira 30 menit, 20 disterilkan 20 sampai 30 menit. Biasanya tidak hanya alat dan bahan, bahkan peralatan semacam pinset yang kecil-kecil pun itu bisa dimasukkan ke dalamnya. Nah, kalau semacam pinset yang kecil-kecil itu bisa sampai 1 jam dipanaskan, bisa lebih dari 30 menit. Untuk jenis autoclave listrik, naiknya suhu itu sangat lambat dibandingkan kompor, jadi lebih lambat sehingga membutuhkan waktu mungkin di atas 30 menit untuk panasnya. Sehingga nunggu dulu dibandingkan dengan kompor. Namun akan stabil ya tanpa harus mencabut stop kontak, hanya dikecilkan. Kalau listrik itu kan kita pakai stop kontak. Kalau yang pakai kompor kita hanya mengukur dikecilkan, kompornya perlahan-lahan dikecilkan, terus lama-lama akan sudah steril, selesai, dimatikan. Autoclave kompor ini sebenarnya lebih murah dan harganya lebih umum, lebih mudah dan lebih terjangkau sehingga lebih prefer biasanya kalau untuk di masyarakat atau kultur jaringan skala rumah tangga itu menggunakan autoclave yang kompor. Kita masuk ke 4 yaitu oven. Sterilisasi juga bisa dilakukan dengan oven, namun hanya bisa untuk alat-alat yang kecil dan glasswares.
Jadi kayak semacam apa ya, glass, jadi semacam aluminium, kemudian bahan-bahan stainless itu dimasukkan di oven sudah cukup. Sehingga kalau media nggak bisa. Biasanya kalau sterilisasi media kita menggunakan autoclave. Tapi kalau oven itu hanya alat-alat kecil saja. Di dalam laboratorium, oven ini diletakkan di ruang preparasi. Nah, metode sterilisasi dengan oven ini dikenal namanya adalah dry heating. Nah, karena proses sterilisasi menggunakan udara kering yang panas, ada banyak ragam oven, namun satu di antaranya dapat dilihat pada gambar ini, gambar di bawah ini ya, gambar 4. Nah, oven ini menggunakan daya listrik dilengkapi dengan pengatur suhu dan waktu. Sehingga proses sterilisasi bisa dilakukan dengan menekan tombol sesuai dengan kebutuhan dan angka menunjukkan suhu dan waktu yang pengovenan yang terbaca secara digital. Kalau kalian lihat di oven di rumah kalian, kalau di dapur itu ada oven untuk memanaskan makanan ya. Nah, ini lebih panas lagi karena dry heating. Dia lebih panas lagi karena yang dimasukkan adalah alat-alat kecil dan bersifat stainless, kecil-kecil dan glassware. Jadi ini bisa optimal juga. Namun kalau Bu Intan, kalau lebih prefer ya, kalau ditanya prefer memilih di antara oven sama autoclave, kalau kalian pakai oven, tetap Bu Intan masukkan ke autoclave. Jadi gini, logikanya adalah saat oven itu dibuka, ya, oven itu kan nggak terlalu panas ya kan, jadi tidak bisa di atas 100 derajat Celcius. Kalau autoclave itu bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Sehingga setelah alat-alat kecil ini dimasukkan ke oven, biasanya ibu masukkan lagi ke autoclave. Tidak selama, kalau biasanya 30 sampai 20 menit itu sudah cukup, ya kan. Nah, itu maka dari itu adanya oven juga berperan untuk mensterilisasikan alat-alat, tapi yang sifatnya alat-alat yang sudah disterilkan sebelumnya. Misal nih, hari ini saya mau mensterilisasikan pinset, ya. Nah, padahal besok mau saya pakai. Nah, ini saya sudah sterilisasi by oven. Nah, by autoclave ya kan, by autoclave sudah panas nih, udah bersih. Tapi masih saya gunakan besok. Nah, besok hanya di oven saja, karena sudah steril sebelumnya lewat autoclave, sehingga hanya oven saja sudah cukup, tidak perlu di autoclave kita gunakan. Sehingga oven ini sebagai option kedua, kalau autoclave kita rusak, atau kalau untuk barang-barang yang sifatnya kecil, atau glassware. Gitu. Selanjutnya meja kerja. Ini kalau kalian lihat Enkas, laminer, kalau kalian pernah lihat di dalam lab kultur jaringan di bawah ya, di kampus kita, di Agro, itu kalian akan menemui laminer. Ada 2 kalau nggak salah. Tapi yang bisa kemarin 1 bisa digunakan. Yang 1 masih diperbaiki, tapi kayaknya sudah selesai diperbaiki. Nah, meja kerja dalam kultur jaringan disebut juga meja tanam. Ini tempat yang digunakan untuk menanam. Nah, meja kerja yang sederhana disebut Enkas. Nah, gambar 5 ini adalah contoh Enkas. Enkas ini tidak menggunakan daya listrik. Di bagian depan terdapat 2 lubang yang digunakan untuk memasukkan